Chen Kang membaca artikel Financial Introduce yang ditulis Zheng Suyi dan langsung menelepon Xian. Sementara Xian juga membaca artikel tersebut, Chen Zheng memberitahu Tuan Tian dan pemegang saham mengatakan mereka tidak bisa menghubunginya. Mereka ingin dirinya meneleponnya di saat senggang. Kemudian Xian mengangkat panggilannya. Chen Kang bertanya apa sudah melihat artikel yang ditulis Zheng Suyi. Chen Kang meminta maaf karena masalah Lean membawa krisis dan beban bagi Cloud Innovation. Namun menurut Xian, Cloud Innovation dan Lean serta mitranya akan dilalui suka dan duka bersama-sama. Sekarang setelah semua terjadi menyuruh memikirkan langkah selanjutnya, Chen Kang mengaku banyak berpikir dan akan mempertimbangkan kerjasama antara Lean dengan Dark Horse. Xian mengaku jika memerlukannya akan menghubungi Yang untuk dirinya. Kemudian Xian memanggil Fiona ke kantornya. Xian meminta pendapatnya kalau mereka melakukan kerjasama khusus untuk mengatasi tantangan teknologi ini dan bagikan hasilnya, apakah itu layak? Fiona menyuruh mengenyampingkan pertanyaan mengenai pembagian paten dan distribusi pendapatan dan hanya fokus pada hubungan kompetitif mereka. Menurutnya konsekuensinya akan rumit dan Dark Horse ingin mengakuisisi Lean. Akankah mereka setuju untuk bekerja sama? Xian merasa tidak yakin, namun dirinya ingin mencobanya. Kemudian Xian bertanya mengenai ayahnya. Mendengar itu Fiona menyuruhnya jangan khawatir karena jika Lean baik-baik saja, ayahnya akan menghasilkan uang. Sui yang menulis artikel itu sendiri merasa khawatir apakah artikelnya akan membuat Xian mendapat masalah. Saat Xian pulang, Sui langsung melayaninya dan menyiapkan minuman. Sui juga ingin memijatnya karena mungkin lelah. Xian yang melihatnya bertanya apa dirinya melakukan sesuatu yang buruk. Sui mengaku tidak melakukannya dan beralasan kalau sepanjang hari tidak melihatnya jadi merindukannya. Kemudian Sui bertanya apa sudah membaca artikelnya. Xian beranggapan kalau penulisannya tajam dan artikelnya bagus seperti biasanya. Mendengar itu Sui khawatir kalau Dewan memberikan tekanan padanya. Xian merasa artikelnya beralasan. Xian memberitahunya tekanan mereka terhadapnya tidak ada hubungannya dengan artikelnya. Sui duduk di pangkuannya. Xian merasa kalau dirinya menyatakan fakta dan membuat opini. Itulah makna dan nilai jurnalisme dan mungkin seseorang akan mendapat ide baru saat membacanya. Xian memberitahunya jika ingin menebusnya dirinya bisa membantunya. Mendengar itu Sui bertanya apa manfaatnya. Xian mengaku tidak memiliki informasi kontak Yang. Mendengar itu Sui terkejut dan menanyakan apa ingin bertemu dengannya. Sui mengaku ingin berada di sana saat bertemu. Namun Xian memberitahu kalau itu rahasia dagang dan berterima kasih dengan mencubit pipi Sui. Xian sudah di Dark Horse Teknologi dan Yang bertanya apa sudah meyakinkan Tuan Cheng. Mendengar itu Xian belum melakukannya. Xian berada di sini untuk meyakinkan dirinya agar menyerah pada merger. Yang tersenyum dan beranggapan Xian lucu sekali. Menurutnya Lean memiliki tim dan lini produksi yang matang, sementara Dark Horse memiliki bakat teknis inti seperti Bruce dan merasa memiliki kekuatan dan rencananya sendiri. Menurut Xian merger bukan pilihan terbaik bagi salah satu pihak. Xian memberitahu kalau Lean akan membangun chip dalam negeri dan terus meningkatkan teknologinya, karena itu mereka tidak bisa menerima akuisisi Dark Horse. Yang mengingatkan dalam segi teknologi, Dark Horse akan terus mengejar keunggulan. Kalau tidak Bruce tidak akan bergabung dengan Dark Horse. Mendengar itu Xian menyindirnya kalau penelitian Bruce belum mengalami kemajuan apapun. Xian menyarankan untuk mempertimbangkan kerjasama dan penelitian bersama kedua perusahaan, untuk mengatasi tantangan teknis bersama serta berbagi penghargaan dan hasil. Yang beranggapan situasi di Lean sekarang bisa dengan tepat dikatakan berada di jalan buntu. Jadi dari mana dirinya dapat kepercayaan diri untuk mendiskusikan hal ini dengannya. Yang beranggapan Chen Kang mungkin tahu jika tidak menerima akuisisi Dark Horse, satu-satunya hasil yang menunggu Lean adalah kegagalan. Namun Xian memberitahu hal yang sama akan terjadi pada Dark Horse. Xian kemudian menyuruh mempertimbangkan sarannya dan mulai dengan kerja sama untuk mencapai kesuksesan bersama dan memberikan waktu untuk perekrutan bakat. 易总有算过需要花多少时间吗？配合布鲁斯，只能找到。易总只是这场比赛的一个阶段，技术会一直迭代升级，各凭本事，比个高下。下个阶段，黑马依然可以和乐。Yang mengaku akan mempertimbangkan proposalnya.
Namun menurutnya dirinya berinisiatif meminta bantuannya hari ini apa Sui mengetahuinya. Xian mengaku tentu saja dirinya berterima kasih kepada pacarnya, kalau tidak, akan sulit baginya bertemu dengannya. Saat sedang mengerjakan artikel, Sui melihat berita Song Lelan memeluk orang asing di rumah sakit. Melihat itu Sui seakan tidak percaya, dan saat zoom fotonya, pria itu adalah Xiaoming yang ternyata suaminya sendiri. Namun Sui yang tidak tahu itu menelepon Xian, tapi Xian malah memberitahu kalau dirinya ada di rumah sakit Jiangcheng karena Qin Siyu mengalami kecelakaan mobil. Mendengar itu Sui bergegas ke sana. Sementara itu Yu Yu sedang menunggu Qin Siyu, namun melihat dirinya tidak kunjung datang, dia mencoba meneleponnya. Namun ternyata Xian yang memakai ponselnya memberitahu kalau Qin Siyu mengalami kecelakaan mobil. Mendengar itu Yu Yu bertanya di rumah sakit mana dia dirawat. Sui yang sudah sampai di rumah sakit langsung bertemu Xian dan bertanya keadaannya. Xian merasa sudah memberitahunya dan dia baik-baik saja karena hanya luka ringan. Sui merasa kalau bukan orang sepertinya yang selalu merasa tenang seperti baru minum pil apatis. Sui bertanya apa sudah melihat berita dan pas Xiaoming tertangkap. Mendengar itu Xian menyautnya apa dengan Song Lelan. Xian mengaku sudah lihat. Sui terkejut mengapa Xian juga bisa tenang menghadapi masalah ini. Sui merasa sangat sedih sama sepertinya, dirinya tidak pernah menyangka pertemuan terdekat dengan idolanya, karena dia melakukan hal seperti itu pada kakak ipar pacarnya. Bagaimana ini bisa terjadi karena menurutnya bukankah orang bilang dia adalah teladan dalam kebajikan dan bakat, tapi dia berbuat seperti itu. Kemudian melihat Song Lelan datang, Xian langsung memanggilnya kakak. Mendengar itu Sui tidak menyangka pertemuan pertama dengan kakaknya Xian akan berada dalam situasi yang memalukan. Namun saat menoleh ke belakang Sui terkejut. Sui merasa bingung dan membuat Sui mengatakan ke kakaknya kalau dirinya mirip Song Lelan. Mendengar itu kakaknya memberitahu semua orang berpikir begitu dan berpamitan ingin masuk dulu. Sui bertanya ke Xian apa yang ingin dikatakannya. Kakaknya langsung menjawab kalau dirinya sudah menikah dan belum mengatakannya kepada penggemar. Mendengar itu Xian tersenyum. Saat bertemu ibunya, Qin Siyu melihat berita itu dan meminta maaf. Mendengar itu Song Lelan yang seharusnya minta maaf. Xiaoming mengaku selama ini menyembunyikan pernikahannya agar dirinya dan Qin Siyu bisa hidup normal. Ayahnya memberitahu Qin Siyu setelah dirinya menelepon ibunya dan memberitahunya kalau Qin Siyu mengalami kecelakaan mobil. Dia langsung meninggalkan acara itu. Qin Siyu mengaku dirinya baik-baik saja. Kemudian pria yang menabraknya datang dan meminta maaf karena saat itu seseorang meneleponnya dan dirinya mengaku kurir dan tidak punya uang. Ibunya mengaku untung dia baik-baik saja dan tidak mempermasalahkan hal lain. Namun saat dia mau meninggalkannya, Sui menyuruhnya berhenti. Sui mengingatkan seharusnya tidak boleh menelepon saat mengemudi. Dirinya mengaku baik-baik saja hari ini karena beruntung, tapi jika saat itu dirinya menabrak orang tua yang punya masalah kesehatan, akibatnya akan menjadi bencana. Jadi menurutnya dirinya harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Mendengar itu pria itu merasa tadi bilang tidak mempermasalahkannya. Sui mengaku itu ucapan ibunya dan tidak mewakili keinginannya. Sui ingin pria itu memberinya kompensasi penuh atas kerusakan itu. Sui memberitahu jika butuh makan dan minum, menyuruh meminta ke pamannya pasti dia akan mengambilkannya untuknya. Mendengar itu Qin Siyu berterima kasih dengan memanggilnya Bibi. Kemudian orang tuanya menyuruh Yu Yu duduk. Xiaoming menebak kalau Yu Yu adalah dosen Qin Siyu.
Yu mengaku tidak juga karena Qin Si Yu sering datang ke kelasnya. Mendengar itu Xiao Ming langsung tertawa dan menurutnya Yu hebat karena bisa membuat Qin Si Yu datang ke kelas. Xian dan Sui mengantar kakaknya keluar dan kakaknya harus pergi ke kantor untuk menangani masalah ini. Sui meminta maaf padanya soal ucapannya tadi karena tidak tahu kalau dirinya kakaknya Xian dan juga ibu Qin Si Yu. Song Lelan menyuruh melupakannya karena memang tidak tahu tentang ini, dan apa Xian tidak pernah memberitahunya. 不过，实验一直没告诉过你吗？ 拜拜，姐。 拜拜。 Saat Xian ingin memegang tangannya, Sui menolaknya dan membuat Xian mengejarnya. Sui beranggapan kalau sekarang dirinya tidak punya pacar mulai saat ini. Xian mengira Sui marah dan mengajak membahas ini begitu sampai di rumah. Xian mengaku tidak memberitahunya sejak awal karena ingin memberinya kejutan. 是吗？哇，好惊喜啊 ，surprise！ Kemudian Xian memegang pipinya dan memberitahu kalau ini sudah larut dan mengajaknya pulang. 睡不着了，该回家了。走了。 Xian mengantar Sui ke rumahnya, dan saat sudah sampai di sana Sui bertanya kenapa mengikutinya. Xian mengaku ingin tidur di spray berwarna merah muda. Sui mengaku tidak mengundangnya bermalam di tempatnya. Xian bertanya apa benar-benar tidak mau pulang bersamanya. Sui mengaku tidak dan dirinya sangat peduli dengan reputasinya yang telah mempermalukannya di depan idolanya, jadi dirinya tidak akan memaafkannya. Dan saat mau membuka pintunya, Sui tidak bisa dan membuat Xian bertanya apa dirinya berdoa lagi. Akhirnya Sui pergi ke rumah Ruoshan. Sui mengaku masalah keluarga harus dirahasiakan, namun Ruoshan pasti akan mentertawakannya jika dirinya memberitahunya. Namun menurut Sui, Xian yang jahat ini juga tidak mengatakan apapun, jadi jika dirinya tidak mengetuk pintu, dirinya akan makin malu dan Sui langsung mengetuk pintu rumah Ruoshan. Namun yang membuka pintunya adalah Guanji dan membuat mereka terkejut, apalagi Guanji terlihat habis mandi. 你们 Ruoshan bertanya siapa yang datang, dan saat melihat Sui di sana, Sui bertanya apa dia orangnya. Ruoshan menyuruhnya masuk dan akan memberitahunya pelan-pelan. Namun Guanji memberi kode ke Xian untuk mengajaknya pergi. Xian beranggapan sudah bertemu orangnya dan memberitahu ini sudah larut dan mengajaknya pulang. 拜访，我先带他回去了，好不好吧？ Setelah sampai di rumahnya, Xian bertanya ke Sui ingin makan apa, namun Sui mengaku tidak nafsu makan. Mendengar itu Xian memberitahunya dirinya tidak tahu kapan punya waktu untuk memasak lagi. Merasa Xian ingin menebus kesalahannya, Sui beranggapan itu tergantung keterampilan masaknya, dan saat Xian bertanya ingin makan apa, Sui ingin meminta hidangan Tiongkok lengkap. Xian sudah selesai memasak dan menyuruh Sui memakannya. Sui memberitahu kalau dirinya tidak terlalu lapar jadi jika masakannya tidak enak, dirinya tidak akan berkompromi. Saat Sui mencoba memakannya, Sui seperti ingin menghabiskannya dan mengaku akan memaafkannya kali ini. Namun jika dirinya membohonginya lagi walaupun dirinya menjadi chef Michelin, dirinya juga tidak akan memaafkannya. Xian mengaku memang benar tidak membohonginya dan bertanya apa dirinya pernah bilang kalau Song Lelan bukan kakaknya. 宋月兰不是我姐这种话呀。 Sui beranggapan Xian sudah tahu dirinya menyukai Song Lelan, tapi tidak memberitahunya. Ini masalah besar namun tidak menyebutkannya sama sekali. Xian menyuruh mengingat lagi apa dirinya tidak menyebutkannya dan memberitahunya saat terakhir kali makan mie. Waktu itu Xian menyuruh untuk menyapanya dan membuat Sui teringat saat itu. 要不要跟我姐打个招呼？ 他做什么？他没在明玉工作。跳跳舞，没什么别的事儿。 Merasa malu, Sui mengatakan Xian sangat menyebalkan dan langsung pergi ke kamarnya. 不吃了。 Xian mengikutinya dan mengetuk pintunya memanggilnya. 舒逸，睡了吗？舒逸。 Sui memberitahu ada sofa besar dan juga bantal empuk di kamar tamu dan menyuruh memilihnya. Saat Sui menelepon dan memberitahu Ruoshan kalau Song Lelan kakak Xian, dia langsung berteriak histeris. Sui menyuruhnya tenang karena suaranya merusak gendang telinganya. Sui memberitahu sekarang dia menguncinya dan tidak masuk sampai amarahnya mereda.
Namun tiba-tiba Xian bisa masuk dengan kunci duplikat. Melihat itu Sui menyuruhnya keluar tapi Xian langsung menggendongnya dan membaringkannya di ranjang dan bertanya dirinya harus apa agar bisa memaafkannya. 到底怎么才能消气？说话。 Sui yang belum mengakhiri panggilannya membuat Ruoshan berkomentar menyuruh Xian melakukannya. Dan jangan jadi pengecut, mendengar itu mereka berdua terkejut. Xian menutup panggilannya dan mengajak Sui merasakan nikmat duniawi. Keesokan harinya Guanji dan Ruoshan menjenguk Qin Shiyu dengan menggandeng tangannya. Melihat itu Qin Shiyu menyuruhnya melepaskan tangan Ruoshan karena menurutnya Ruoshan baik hati dan dirinya mengaku tahu Guanji yang sebenarnya dan menyuruh Ruoshan menjauh darinya. Guanji memberitahu kita saling mencintai jadi harus dekat. Mendengar itu Qin Shiyu beranggapan kubis yang bagus dimakan babi. 谁是猪？说什么呢？谁是白菜？ Sui mengaku harus menelepon Sui karena harus melindungi Ruoshan agar tidak masuk perangkapnya. Guanji merasa kalau dirinya yang harus dilindungi sekarang, karena dirinya sudah dimiliki Ruoshan dan tidak bisa hidup tanpanya. Mendengar itu Qin Shiyu heran apa ini benar Guanji yang dikenalnya dan langsung memuji Ruoshan dengan mengangkat jempolnya. Ruoshan memberitahunya dalam hal cinta tidak ada master atau pecundang, tapi masalah bertemu seseorang yang benar-benar disukai. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari cinta. 谁也逃不掉吧。 Sementara itu di Financial Introduce berita cepat menyebar tentang Qin Shiyu adalah anak dari Song Lelan dan mereka tidak percaya bisa bekerja bersama putri Song Lelan beberapa bulan ini. Mendengar itu Sui terkejut karena sudah banyak orang yang tahu. Nan memberitahu apa sekarang masih era jaringan 2G, orang bisa mengetahui lewat internet, dan sekarang siapa yang tidak tahu kalau Qin Shiyu adalah putri Song Lelan. Rekan kerjanya langsung bertanya ke Sui apakah dirinya berpacaran dengan Xian, adik kandung Song Lelan. Mendengar itu Sui bertanya bagaimana mereka tahu. Mereka memberitahu kalau Yuling tadi yang memberitahunya kalau berkencan dengan pamannya Qin Shiyu. 小舅舅不就是实验吗？ Melihat Sui menatapnya, Nan memberitahu kalau Yuling pergi ke Sui. Menurut Sui dia punya bakat kepemimpinannya, mungkin karirnya akan lebih baik di Sui. 你可真大度啊！现在 Sui memberikan artikelnya ke Bu Yi dan menurutnya, Xian pandai merawat orang. Bu Yi memberitahu jika sudah cukup istirahat untuk kembali bekerja, kemudian Bu Yi bertanya apa punya rencana lain sekarang. Mendengar itu Sui menyuruhnya jangan khawatir karena mengaku sangat mencintai pekerjaannya. Bu Yi memberitahu liputan khusus Yun Chuang dan kewirausahaan perantau yang kembali mendapat ulasan bagus. Bahkan Pemret memujinya. 那还不是我们易姐带的好。 Bu Yi kemudian menyuruh Sui bersiap kalau dirinya perlu membangun tim khusus untuk media terintegras dan menurutnya kesempatannya sudah tiba. Sui menyuruhnya jangan khawatir karena dirinya akan membuatnya disukai oleh pembaca di seluruh dunia. Yu menjenguk Qin Shiyu dan saat melihat Qin Shiyu kesusahan membenarkan bantalnya, Yu membantunya dan juga membantu memegangnya, dirinya juga menyuruh bersandar di bahunya jika merasa lelah. Ternyata ibunya dan kakeknya melihat dari luar, ibunya beranggapan akhirnya Qin Shiyu menemukan seseorang yang bisa mengendalikannya. Menurut kakeknya Yu sangat baik, dia juga baik kepada Qin Shiyu. 这回你应该放心了吧？ Yang berpikir Sui tidak akan datang, Sui memberitahunya kalau dirinya seorang jurnalis profesional, jadi akan mencoba memanfaatkan semua peluang berita. Mendengar itu Yang menyuruh langsung ke intinya. Yang memberitahu kerjasama antara Dark Horse dan Leian sudah dekat, teknologi utama chip Memwave sedang mengalami terobosan, jadi memintanya melakukan wawancara eksklusif mengenai hal ini. 这次合作值得被记录和报道，不负大家的努力和付出。 Sui beranggapan Yang cukup berani untuk menantang dan berinovasi, sungguh layak untuk dipelajari dan dikagumi, tapi menurut Sui tanpa Xian, kerjasama ini tidak akan mungkin 除了 terjadi. 双赢的合作方式来说服陈康，是他的智慧和格局，让他主动破现在的结果。财经界也一定不想错过这次机会。专题的价值和意义毋庸置疑。这一走，我一定不是做这篇。 Sui memberitahu kalau dirinya mengaku jelas bukan pilihan terbaik untuk liputan ini. Yang beranggapan sudah tahu bakat dan kemampuannya, jadi berharap wawancara ini bisa Sui sendiri yang melakukannya.
Sui mengingatkan seperti yang dikatakannya, liputan yang bagus merangkum upaya dan kontribusi lebih dari satu orang, kemudian memberitahunya majalahnya punya banyak jurnalis hebat, jadi bisa mempercayai mereka. Mendengar itu Yi yang percaya padanya dan akan mempercayakannya kepada rekan-rekannya. 不会让我们失望的。见黑马也会用科技改变普通人的生活。 Saat malam, ibunya mengirim foto dan bertanya bukankah ini pacarnya. Sui langsung membalas pesan ibunya dan meyakinkannya. Kemudian Sui pergi mandi. 每天都有人来问我，烦都烦死了。发达，全国人民都知道了。啊，他真是我男朋友。你入戏还挺深。 Ibunya melihat momen yang diunggah Sui, penasaran dengan tempatnya, ibunya meneleponnya. 这是哪儿啊？ Melihat ponsel Sui berdering, Xian memberitahu kalau ada yang meneleponnya, namun tidak ada jawaban membuat Xian mengangkatnya sendiri. Di saat ibunya bertanya apakah dirinya belum tidur dan sedang apa, Xian menjawabnya kalau Sui sedang mandi dan membuat ibunya terkejut. 你是谁啊？ Setelah Sui mandi, dia bertanya apakah sedang memanggilnya. Xian mengaku sudah menjawab panggilan teleponnya, dan saat Xian memberitahu ibunya yang meneleponnya, Sui bertanya apa yang dikatakannya. Xian memberitahu kalau memintanya menunggu sebentar lagi dan dia sedang menuju perjalanan menemui ayah tirinya. Sui langsung menelepon ibunya dan bertanya kenapa meneleponnya larut malam. Ibunya beranggapan Sui menjadi tidak sabaran. Ibunya menyuruh datang untuk menemuinya tanggal 1 Mei dan langsung menanyakannya ke Xian apa ada waktu luang tanggal 1 Mei namun Xian mengaku tidak. Sui kecewa tapi Xian memberitahunya akan meluangkan waktu untuknya. 也要有空。我能不能一口气说完啊？ Sui kemudian memberitahu ibunya akan memeriksa jadwalnya dan mengaku dirinya sibuk dan akan pulang jika tidak sibuk. 啥呢？是不是还能有我好看？ Xian mengajak Sui menemui keluarganya dan Sui merasa pakaiannya terlalu sederhana dan ingin mengganti pakaiannya, namun Xian merasa terlihat bagus. 我觉得很好看。 Sui tidak tahu kesannya nanti saat kakaknya melihatnya, dirinya juga tidak mau meninggalkan kesan buruk pada ayahnya. Xian mengaku menyukainya, jadi mereka pasti juga menyukainya, jadi menyuruhnya santai dan jangan gugup. Mendengar itu Sui menyuruh mengulangi kata-katanya. 饭而已，你放松一点，别紧张。我说吃个饭而已，快说，上一句。快进去吧。哎，我喜欢你。我也喜欢你。 Saat masuk Xian langsung menyapanya dan memperkenalkan Sui pada kakak dan ayahnya. 这是我女朋友，郑书意。 Ayahnya mengaku menunggu Xian membawanya dan kemudian menyuruhnya duduk. Kemudian kakaknya bercerita tentang Xian saat masih kecil ke Sui. 死要面子，不管你们的事，是他永远都是。他现在也这样。我都叫他恩恩怪。 Tiba-tiba Qin Ziyu pulang dan saat melihat Sui di sana, dia langsung memanggil Sui dengan Bibi. 小舅妈， Qin Ziyu ingin mengajak Sui melihat halamannya karena pasti belum melihatnya. Mendengar itu Sui berpamitan dengan mereka. 去看看人人路。 Dengan mereka. Sui bertanya bagaimana rasanya dikenal di seluruh dunia. Qin Ziyu mengaku hanya fokus kepada pekerjaannya. Namun saat memberitahu mereka, ayah dan pamannya tidak percaya. Sui memberitahu pendapat orang tidak penting. Yang terpenting melakukan apa yang disuka. Qin Ziyu juga mengaku kalau sudah tahu apa yang disuka. Mendengar itu Sui tidak percaya kata-kata itu keluar dari mulutnya. Sui mempersiapkan makanan untuk Xian dan saat dia pulang, dia datang bersama ibu Sui dan membuatnya terkejut. Ibunya menyindir Sui yang terkejut karena setelah berbulan-bulan tidak bertemu sudah tidak mengenalinya lagi. Sui bertanya kenapa bisa datang bersama. Xian memberitahunya kalau bertemu di bandara. Kemudian Xian masuk dan menyuruh mereka mengobrol. Sui heran karena mereka tidak pernah bertemu dan tiba-tiba datang bersama. Ibunya mengaku kalau Sui pernah mengirimkan fotonya, jadi langsung mengenalinya di bandara. Ibunya memarahinya karena tinggal di rumahnya tanpa memberitahunya. Mendengar itu Sui menyindirnya karena saat kelas 3 SMA ibunya pergi ke Singapura tanpa memberitahunya. Mendengar itu ibunya merasa itu tak sama. Saat makan bersama ibunya bertanya ke Xian apa biasa makan makanan seperti ini. Xian hanya diam dan melihat Sui.
Ibunya merasa tidak apa-apa karena ini lebih baik daripada makanan pesan antar. Xian memberitahunya kalau biasanya dirinya yang memasak untuknya. Mendengar itu ibunya berpikir itu pasti sulit. Xian mengaku senang melakukannya. 甘之若饴。一共就吃过你做的几顿饭，怎么这么好？ Ibunya ingin pulang dan harus kembali malam ini ke Qing'an dan menurutnya Xian memperlakukannya dengan baik jadi dirinya merasa lega. Mendengar itu Xian akan mengantarnya ke bandara. 就不打扰你们了。是人吗？这种场合还笑得出来？阿姨，我送您。 Saat Xian pulang, Sui baru sadar kalau Qing'an kota kecil yang tidak punya bandara. Dia seharusnya tidak mendarat di Bandara Internasional Jiangcheng. Bukankah dirinya akan menjemput ahli teknis dari Perancis, jadi bagaimana bisa bertemu di bandara? Xian beralasan bibi dan temannya baru saja kembali dari Asia Tenggara. Mereka perlu pindah ke kereta cepat di Jiangcheng untuk kembali ke Qing'an. Keesokan harinya Tuan Tian dan Tuan Zhang merasa Xian membantu Lean dan Dark Horse bekerja sama untuk berbagi hasilnya dan membiarkan Dark Horse mengambil profit tanpa alasan dan juga mempermainkan uang mereka. Tuan Tian juga penasaran bagaimana Xian menghasut Fiona sampai dia bisa ikut andil dan Tuan-Tuan tidak bisa membiarkan ini dan mereka langsung ingin berbicara dengan Si Wen Guang untuk membiarkannya mengambil keputusan. Mereka langsung mengadu ke ayahnya tentang tindakan Xian yang menyatukan Lean dan Dark Horse. Dia membiarkan Dark Horse mendapatkan profit dari pencapaian teknologi Lean. Apa ini yang harus dilakukan investor dan dirinya mengaku tidak pernah melihat dan terjadi sebelumnya. Tuan Zhang juga menambahkan kalau Guanji juga tidak bagus dan merasa semua berada dalam kekacauan. Mereka berdua memperlihatkan berita yang ada di ponselnya. 布鲁斯被挖走，乐安才管理出了问题，引狼入室，才被迫与黑马合作。正式宣布合作，乐安背后云创牵线，乐安的媒体对外披露详情，多方质疑。黑马而名誉云创总裁石总。 Tuan Tian beranggapan kalau tidak mau mengungkit masalah lama, tapi dirinya ingin ayahnya mengambil keputusan dan tidak ingin membiarkan ini berlanjut. Menurutnya Xian melakukan kesalahan berulang kali dan Yun Chuang cepat atau lambat akan hancur olehnya. Tuan Tian menyuruh Xiao Ming yang mengatur Yun Chuang. Saat Xian melihat berita itu, Chen Sheng memberitahu kalau banyak media yang mengundangnya untuk wawancara. Mereka berharap Xian membagikan pemikirannya tentang kerjasama antara Lean dan Dark Horse. Mendengar itu Xian menyuruh menolak mereka. 退了吧。 Saat Sui melihat berita itu, Sui menelepon Chen Sheng. Dia berpikir kalau dirinya ingin mencari Pasi dan menyuruh meneleponnya langsung. Namun Sui mengaku mencarinya dan alasannya ingin menjadwalkan wawancara dengan Pasi. Mendengar itu Chen Sheng menebak ini soal kerjasama antara Lean dan Dark Horse. Chen Sheng memberitahu kalau Pasi sudah memintanya untuk menolak semua wawancara media. Chen Sheng merasa dia belum menjelaskan detailnya kepadanya. Chen Sheng memberitahu masalah ini melibatkan lebih dari sekedar Yun Chuang. Pasi tidak mau kedua perusahaan yang menjadi pusat perhatian selama periode penting kerjasama antara keduanya, mempengaruhi pekerjaan mereka, jadi dia memilih untuk menanggung semuanya sendiri. Chen Sheng tahu Sui melakukannya untuk pekerjaan, namun Pasi punya pertimbangan dan keputusannya sendiri. Saat Xian pulang dan melihat Sui membaca di laptopnya, dia memanggilnya dan membuat langsung menutup laptopnya. Xian bertanya apa yang dibacanya. Sui mengalihkannya dan mau pergi, namun Xian menahannya dan bertanya apa ada sesuatu yang mengganggunya. Sui menggelengkan kepalanya dan membuat Xian ingin mencari tahu sendiri dengan ingin mengambil laptopnya. Sui bertanya apa yang dilakukannya. Xian mengingatkan kita tidak saling menyimpan rahasia. Mendengar itu Sui mengaku kalau dirinya menelepon Chen Sheng. Sui langsung memeluknya dan tahu kalau dirinya sedang dalam tekanan besar dan tidak mau menghadapi media. Tapi menurutnya masih ada hal yang masih bisa diklarifikasi dan menyuruhnya jangan menanggung semua ini sendirian. 说清楚的，文字 Xian mengaku tidak menentang wawancara media, dirinya hanya tak mau menimbulkan lebih banyak kontroversi pada tahap ini. Jika mereka benar-benar mencapai terobosan teknologi kali ini, mereka akan tahu kalau dirinya membuat pilihan yang tepat. Mendengar itu Sui paham dan mengaku akan menunda wawancara ini. Tapi sesampainya di rumah, jika ada yang ingin dibicarakan, Sui menawarkan berbagi beban dengannya. 帮你分担，陪着你。 Sui ke ruangan Bu Yi dan ingin membicarakan soal Yun Chuang.
Mendengar itu Sui juga ingin membicarakan itu dengannya. Bu Yi mengira dirinya tidak mengatakan ini karena Xian pacarnya. Menurut Sui pekerjaan adalah pekerjaan dan kehidupan adalah kehidupan dan dirinya mengaku bisa memisahkan keduanya. 考量，两家公司刚刚合作分析和观点的表达，我要写些什么呢？ 条理清晰，有理有据。 Bu Yi merasa ucapannya tidak akan mengubah pemikirannya. Sui mengaku sudah berkonsultasi dengan keinginan narasumber. Mendengar itu Bu Yi menyuruh menunjukkan bagaimana caranya. Nan yang membacanya merasa tidak terima karena menurutnya ini terlalu berlebihan. Karena menyusun artikel seperti itu, mereka juga tidak peduli dengan kebenaran. Bahkan mereka menjelek-jelekkan Yun Chuang dan Xian hanya demi mendapatkan lebih banyak klik. Kemudian Bu Yi datang dan mengira semua sudah mengikuti berita terkini tentang Lean, Dark Horse dan Yun Chuang. Bu Yi merasa kita pernah meliput Yun Chuang dan mewawancarai pendiri Lean dan Dark Horse. Jadi Bu Yi bertanya siapa yang akan mengambil tugas ini. Namun mereka hanya diam. Bu Yi mengaku ini kesempatan besar, jadi harus bersemangat untuk mencobanya. 求索的精神，要踊跃尝试啊！ Akhirnya Sui ingin mengambil tugas ini. Menurutnya dirinya menghormati keinginan narasumber, tapi dirinya juga punya pendirian jurnalistik yang harus dijunjung tinggi. Sui kemudian mempelajari materinya dan melakukan wawancara ke semuanya. 创的 CEO 清醒地看清形势。作为乐安的这个角度来说，乐安成熟的团 Setelah melakukan itu semua, Sui langsung menulis artikelnya dan menerbitkannya dan mendapat tanggapan positif karena penulisannya. 在行业新贵的黑马仅凭自身经验丰富的乐安合作，双赢的选择未必能够实现技术难题的突破。 Para pembaca juga ikut berkomentar dan menurutnya artikel ini terperinci dan informatif. Mereka juga bilang sangat menyukai gaya menulisnya, objektif tapi dengan perspektif yang berbeda. Mereka berharap Zheng Sui terus meliput tindak lanjut dari kerja sama Lean dan Dark Horse. Xian yang membacanya langsung tersenyum. Saat Sui memasak, Xian yang sudah pulang langsung memeluknya dari belakang dengan mengucapkan terima kasih. Sui bertanya bagaimana caranya dirinya berterima kasih padanya. Xian mengajak melakukan liputan khusus yang berpusat pada 5 pertanyaan yang disebutkan di artikel. 不如以你在文章中提到的5问。 Saat Xian sampai di kantornya, Tuan Tian dan Tuan Zhang sudah berada di sana. Xian langsung menyapanya dan mereka mengaku tengah membicarakannya dan menyuruhnya duduk. Mereka memberitahu telah melihat komentar untuk artikelnya. Menurutnya komentar-komentar ini mengubah pandangan orang-orang padanya dan Yun Chuang secara signifikan dan industri sangat optimis soal kerja sama antara Lean dan Dark Horse. Tuan Zhang berpikir dirinya mengorbankan hal penting demi hal sepele, menggunakan cara sulit untuk mencapai tujuannya. Mereka mengaku kalau sudah tua dan akan menyerahkan masa depan ke era kalian anak muda. Mendengar itu Xian mengaku dukungannya sangat berarti baginya, dan semoga tidak mengecewakannya dan para pemegang saham Yun 哎呦， Chuang. 这说的哪里话？你父亲看来啊，我真的是多虑虑，让我别操那么多心把一个成熟了。 Bu Yi memberitahu tim media terintegrasi sudah berwujud dan punya model operasionalnya sendiri, jadi kedepannya kita akan memperluasnya. Bu Yi juga memberitahu kalau tugas ini akan dipercayakan pada Zheng Sui. Dirinya juga sudah mendiskusikannya dengan Pemret. Jika ada yang tertarik bergabung dengan tim media terintegrasi, bisa berbicara dengan Sui. Di saat rapat sudah selesai, Qin Siyu mendorong BR untuk mengatakannya ke Sui langsung, namun BR yang merasa malu susah untuk berbicara dan membuat Qin Siyu membantunya mengatakannya kalau dirinya ingin bergabung dengan tim integritas dan mengaku sudah lama memikirkannya. Sui mengaku kalau dirinya bisa tegas dan menyuruh bertanya pada Qin Siyu. Mendengar itu BR menyuruhnya tegas padanya karena dirinya juga ingin berkembang. Sebelum keluar, Sui memberitahunya kalau dirinya sudah memutuskan akan lebih banyak memberikan tugas ke Qin Siyu dan BR. Kemudian Yuran memperkenalkan pemagang baru ke semuanya yang bernama King Hua. 我是新来的融媒体编辑， Yuran menunjukkan meja kerjanya 我叫黄金 padanya. 华。 我知道啊。 Semuanya memberi semangat ke Sui karena menurut mereka ketua tim integritas adalah dirinya yang pantas. Bahkan King Hua memberinya selamat, namun Sui memberitahu kalau itu belum diresmikan, tapi King Hua mengaku itu sudah pasti dan sudah menyiapkan perlengkapannya untuknya. 总编好， Bu Yi memberitahu pimpinan redaksi kalau tim integritas sudah terbentuk lama dan majalah kita berkembang pesat karena usaha dan kegigihan Zheng Sui. Jadi pembahasan hari ini akan fokus pada pemilihan ketua tim media terintegrasi.
Kemudian Bu Yi menyuruh Zheng Sui mempresentasikan laporan pekerjaannya. 在很多人眼中，原本是个有些各位领导支持下，在我和而且我可以很自信地说一句，这个梦想已经变成了现实。 Setelah mempresentasikannya, pimpinan redaksi bertepuk tangan dan mengaku sudah lama tidak bertemu dan mengaku pernah mendengar tentangnya. Mereka bilang Sui dapat sumber daya peluang yang begitu besar melalui pacarnya. Sui memberitahu jurnalis seharusnya punya berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pekerjaannya. Sui menjelaskan memang benar pacarnya adalah Xian, dia memang mendukungnya dan sudah memberinya banyak sumber daya dan bantuan, tapi sumber dayanya dan peluangnya tidak terbatas pada Xian, di tempat yang tak terlihat oleh semua orang. Di saat Sui kembali, rekan kerjanya bertanya bagaimana hasilnya dan Sui memberitahu semuanya lancar. Mendengar itu mereka langsung bertepuk tangan dan meminta mentraktirnya makan. Sui mengirim pesan ke Xian dan ingin mentraktirnya makan, namun Xian ingin makan di rumahnya dan membuat Sui ingin memasak untuknya. Namun setelah melihat informasi lain di ponselnya, wajahnya berubah. Sui langsung bertanya ke Bu Yi apa maksudnya. Bu Yi memberitahunya kalau Pemret tidak menyetujuinya dengan alasan dirinya masih terlalu muda dan kurang pengalaman manajemen. 他只是觉得你太年轻。 Bu Yi memberitahu dia memujinya hari ini tapi dia belum cukup mengenalnya. Tim penting ini baru dan untuk menunjuk ketua tim, tentu saja dia harus mempertimbangkannya. Tapi Bu Yi memberitahu menurutnya tidak ada yang lebih baik dari Sui. Bu Yi mengaku juga sangat egois karena berharap Sui berdiri di garis depan untuk menghasilkan banyak artikel bagus. Mendengar itu Sui menerima alasannya. 我明白了。 Xian menunggunya pulang dan melihat Sui berhenti melihat pengamen bernyanyi. Dan saat Sui bertanya apa dirinya punya WeChat, Xian berteriak kenapa ingin meminta WeChat-nya. 你要人微信干嘛？我只是想给个钱。 Sui langsung memeluk Xian dan mengaku dirinya sedih. Xian beranggapan karena dirinya masih mau menambahkan orang di WeChat, jadi tidak terlalu sedih. Mendengar itu Sui merasa Xian tidak bisa caranya menghibur orang dan membuat Xian menciumnya. Spontan Sui terkejut karena ini tempat umum, dan mengira dia kerasukan, namun Xian menciumnya lagi. Sui memberitahu kalau orang-orang melihatnya. Xian berpikir kalau Sui akan menyukainya. Sui memberitahu kalau dirinya gagal jadi ketua tim karena Pemret tidak menyetujuinya. Mendengar itu Xian akan merujuk Pemretnya ke dokter mata. Saat Sui sudah menyiapkan masakannya, Xian menagihnya karena belum lengkap. Mendengar itu Sui mengeluh karena promosinya gagal dan pacarnya jahat padanya. Xian menghampirinya dan bertanya apa yang dirinya mau sekarang. Sui langsung mencopot bandananya dan memakaikannya ke Xian, dan menurutnya ini sisi langka dari Xian di saat Sui sedih. Entah apa dirinya bisa melihatnya lagi dan mengajak foto selfie sebagai kenang-kenangan. Xian memeluknya apa dirinya masih kesal. Sui merasa walaupun tidak dipromosikan, namun dirinya sudah mengurus Xian dan menurutnya itu sebuah prestasi. Mendengar itu Xian mengaku bukan satu-satunya pria yang diurus dan memberitahunya kalau Xing Zhou dipecat karena kelalaian kerja dan Qin Le Zi juga dipecat Qiu Fu. Mendengar itu Sui tidak menyangka itu semua karena dirinya. Keesokan harinya saat Sui mau berangkat kerja, Xian menyuruhnya makan dulu, namun dirinya mengaku terlambat. Kemudian ada telepon dari King Hua dirinya sudah membelikannya roti goreng, namun Sui mengaku sudah sarapan di rumah. Kemudian dia bertanya apa makanan yang biasa dimakan BR. Sui memberitahu tidak pernah melihat dia makan roti goreng dan biasanya membeli kopi setiap pagi. Xian bertanya siapa dia dan Sui memberitahu kalau dia editor media integritas baru. Xian beranggapan dia terlalu bersemangat. Mendengar itu Sui memberitahu tidak peduli betapa ramahnya dia tidak sebanding dengan cintanya kepada pacarnya karena hati dan matanya dipenuhi cinta padanya. Sui memberitahu kalau sebenarnya yang dia tanyakan adalah BR. Kemudian Sui mengambil foto dan saat Xian bertanya kenapa mengambilnya, Sui ingin mendekor meja kerjanya karena terlalu kosong dan Sui langsung berpamitan kerja ke Xian. 路上慢点。 Sui melihat King Hua memberikan makanan dan minuman ke BR dan membuatnya tersenyum. Saat Sui pulang dia melihat Xian memasak dan menawarkan bantuan padanya.
namun Xian melarangnya dan menyuruhnya duduk karena makanan sebentar lagi sudah siap. Xian bertanya apa itu enak, apa masih bisa makan malam, menurut Sui bukan roti gorengnya yang enak, namun perhatian pacarnya, jadi tidak boleh menyia-nyiakannya. Mendengar itu Xian menyuruh menghabiskan semua makanannya nanti, karena itu juga bentuk perhatiannya. Saat Sui tertidur di sofa, Xian menggodanya dengan menyentuh pipinya dan membuat Sui terbangun. Xian memberitahu kalau hari ini turun salju, mendengar itu Sui langsung melihatnya dan merasa ini salju pertama. Xian memeluknya dari belakang apa menyukai salju. Sui memberitahu konon orang-orang yang bersama pada hari pertama salju turun, akan saling mencintai selamanya. Xian memberitahu kita bisa bersama selamanya. Keesokan harinya, Sui dari ruangan Buyi dengan membawa dokumen dan menyerahkan ke Qin Shiyu untuk menindaklanjuti ini. Qin Shiyu yang sedang fokus ke pekerjaannya hanya bilang baik, namun Sui menyuruhnya sekarang dan membuat Qin Shiyu melihatnya. Ternyata dokumen itu adalah surat kontrak untuknya dan membuat Qin Shiyu langsung terlihat senang. Sui menyuruhnya terus bekerja lebih giat untuk menjadi jurnalis keuangan yang hebat. Sementara itu Guan Ji berpendapat Bruce saat itu tidak berpamitan saat meninggalkan Lean, jadi dirinya merasa khawatir dengan bekerja sama lagi. Nanti keadaan canggung di antara mereka, tapi yang mengejutkannya semua berjalan lancar. Xian beranggapan tujuan mereka selaras, dari segi teknologi mereka saling menghargai, ada alasan untuk kerjasama. Mendengar itu Yu Yu mengakui penilaiannya masih akurat dan mereka langsung bersulang. Kemudian bel berbunyi dan Yu Yu ingin berpamitan membuka pintunya, ternyata yang datang Qin Shiyu dan langsung memeluknya dengan memberitahunya kalau dirinya merasa senang. Yu Yu terkejut dan membuat Qin Shiyu kenapa dirinya tidak bertanya apa yang terjadi. Qin Shiyu memberitahu kalau dirinya sudah dikontrak hari ini, proposal berita utama majalah digital pertamanya juga disetujui. Qin Shiyu menyuruh memikirkan hadiah untuknya sekarang, namun Guan Ji dan Xian sudah berdiri di sana dan melihatnya. Melihat itu Qin Shiyu ingin keluar namun Xian langsung memanggilnya. Qin Shiyue. Xian menyuruh Yu Yu mendekat, dan saat mereka mendekat, Xian menyuruh Yu Yu memanggilnya paman. 叫小舅舅啊。 Berita dari majalah Financial Introduce tentang chip Memwave menjadi pembicaraan hangat dan mendapat trending topik di Tiongkok. Xian yang melihatnya tersenyum. Xian menghadiri penghargaan untuk karya pemenang penghargaan untuk berita keuangan ke-10 dan tentu saja penghargaan itu diraih oleh Zheng Sui. Sementara itu Chen Kang berterima kasih sudah datang dan menganggap semua teman baik. Dirinya mengaku tidak pandai berkata-kata jadi ingin hormat lebih dulu. Chen Kang merasa dalam sekejap mata Lean teknologi sudah berdiri selama 7 tahun. Sepanjang perjalanan ini ada kesulitan, tapi baginya ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Mendengar itu Sui memuji Xian kalau punya mata yang hebat. Chen Kang memberitahu Lean akan melangkah maju seperti biasa pada ulang tahun ke-7 dan akan berbagi kabar baik dengan semua orang. Mendengar itu semua yang di sana langsung bertanya-tanya. Chen Kang memberitahu kalau Lean akan masuk ke bursa saham. Mendengar itu semuanya bertepuk tangan. Chen Kang mengaku ingin berterima kasih pada seseorang yang menurutnya sangat penting baginya dan juga Lean. Jika bukan karena dia, Lean tidak akan ada seperti sekarang. Chen Kang langsung berterima kasih ke Xian. Chen Kang menyuruh Xian untuk berkomentar sedikit ke semuanya. Xian mengaku sangat puas dengan pencapaian Lean saat ini. Menurutnya kesuksesan Lean juga kesuksesan Yun Chuang.
Masuk bursa saham merupakan awal baru bagi Lean dan juga punya arti penting bagi Yun Chuang, jadi berharap Pak Chen akan bisa memimpin Lean lebih jauh lagi dan membuat chip kita sendiri. Xian menyuruh Sui memakan camilan, dan saat Sui bertanya apa yang dilakukannya, Xian mengaku sedang melayaninya. Melihat itu Sui beranggapan kalau dirinya bersikap manis seperti ini sebelumnya, mungkin kita sudah punya anak. Kemudian Xian menuntun tangannya ke sakunya dan ada kotak cincin dan membuatnya bertanya. Xian membuka kotak cincin itu dan memberitahu kalau dirinya sudah dipromosikan, jadi kapan Sui akan mempromosikannya dengan memakaikan cincin ke jarinya. Sui bertanya di mana laporan pekerjaannya dan membuat Xian diam. Melihat itu Sui memberitahu dirinya dalam masalah dan meninggalkannya. 那你完了。 Xian mengejarnya dan memegang tangannya. Sui bertanya siapa dirinya dan memberitahu kalau dirinya sudah punya suami. Mendengar itu Xian tersenyum dan langsung menggendongnya. 我可是有丈夫。 Sui memberikan laporan kuartal berikutnya ke Bu Yi dan saat mau meninggalkannya, Bu Yi memberikan undangan pernikahan padanya. Melihat itu Sui bertanya siapa yang menikah. Melihat Bu Yi diam, Sui menebak kalau itu Yuling karena sulit memberitahunya. Namun saat Bu Yi memberitahu dirinya yang menikah, Sui dengan cepat melihat nama di kartu undangannya. Bu Yi meminta Sui untuk jadi pengiringnya. Sui terkejut karena pengantin prianya adalah Guan Xiangcheng dan bertanya apa Guan yang dikenal. Sui bertanya sejak kapan kalian bersama dan Bu Yi mengaku sudah lama. Sui penasaran dan menyuruh Bu Yi menceritakan semuanya karena dirinya tidak akan fokus pada pekerjaannya nanti dan Bu Yi menceritakannya ke Sui. 在我工作的地。 Hari pernikahan Bu Yi dan Guan Xiangcheng tiba dan para tamu undangan sudah hadir semua. Xian memberikan cincin pernikahan ke Guan Xiangcheng dan memakaikan ke jari Bu Yi, sementara Sui memberikan cincin ke Bu Yi untuk memakaikannya ke Guan Xiangcheng. Kemudian mereka makan dan minum bersama. Di saat pengantin datang, Qin Ziyu orang pertama yang memberinya selamat. Ayahnya menyuruh memilih kata yang bijak atau paman Guan tidak akan membiarkannya bermain di peternakannya lagi. 和易姐夫百年好合，月圆甜甜蜜蜜，白头到老，花好月。 Sui beranggapan karena Qin Ziyu sudah mengatakan semuanya, jadi apalagi yang perlu kami katakan dan mereka bersulang bersama. 那就帮我们把酒也一并喝了呗。哎，小月，这酒我可以替她喝。来，加油！师叔，新婚快乐！来。 Xiaoming bertanya karena Guan Xiangcheng sudah menikah 2 kali, jadi bagaimana dengan Guan Ji? Mendengar itu Guan Ji mengaku siap, tapi ini tergantung kepada wanitanya. Ruoshan mengaku dirinya selaras dengan Sui, dirinya mengaku siap kapan saja, tapi dirinya tidak bisa meninggalkannya. Jadi Ruoshan bertanya ke Xian kapan akan menikahi Sui. Mendengar itu Xian menyuruh Sui memikirkan untuk memilih tanggal yang dia suka. Sui beranggapan Yu yang paling tua di antara 3 serangkai dan seharusnya memberi contoh. Yu mengaku kalau seusianya seharusnya sudah menikah, namun itu tergantung para tetua apa mengizinkannya Qin Ziyu menikah dengannya. Xian bertanya bagaimana kalau ayahnya enggan melepaskan Qin Ziyu. Qin Ziyu langsung membantahnya karena kakeknya tidak akan melakukan itu karena sebelumnya mendesaknya untuk menikah. Guan Xiangcheng menyarankan agar mereka menikah bersama karena akan meriah dan menyenangkan. Menurut mereka itu ide bagus. Mendengar itu Sui, Ruoshan dan Qin Ziyu mengaku tidak buru-buru karena memikirkan 还要 karir. 在事业上努力文不急，我们更上一层楼。不断突破，走。 Xian menyuruh melihat buket bunga itu yang menurutnya sangat cantik, dan jika berhasil menangkap buket itu, Xian akan melakukan dengan membisikkannya ke telinganya.
Sementara itu Guanji juga berharap Ruoshan menangkap buket itu karena ini pernikahan ayahnya, namun menurutnya itu di luar kendalinya. Mendengar itu Guanji akan menangkapnya untuknya. Qin Siyu bertanya ke Yu Yu apa ingin dirinya menangkap buket itu. Menurut Yu Yu jika dirinya menangkapnya kita akan mempercepatnya, jika tidak dirinya akan tetap memprioritaskan dan merencanakannya dengan baik. Bu Yi sudah bersiap melempar buket bunga dan mereka semua berkumpul.